Naulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa dakwah. Allah sudah tahu bahwa Fir'aun tidak akan masuk Islam. Allah sudah tahu. Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sudah tahu segalanya apa yang akan terjadi. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun? Coba semuanya. Allah sudah tahu semua yang akan beriman siapa, yang tidak akan beriman siapa. Tapi untuk apa Allah menyuruh Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun? Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa dakwah itu untuk manfaat dan kemuliaan Nabi Musa sendiri, bukan untuk Fir'aun sebetulnya. Maslahat, manfaat dari dakwah itu untuk dai itu sendiri. Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam dengan nas Quran, tabat yada abi lahab wa tab. Memang Abu Lahab ini akan masuk neraka, Allah sudah tahu. Tapi untuk apa nabinya diperintah dakwah pada Abu Lahab? Jadi jangan kita ini bolak-balik tak omongi orang gatek nih, ya wes. Loh, dakwah iki kanggo kowe dhewe. Itu kanggo dheweke iki urusan liya meneh. Dhek gelem, dhek gak gelem urusane dhek. Insyaallah Bang ya. Insyaallah. Jadi dakwah itu untuk saya sendiri. Dakwah ini untuk supaya saya dapat pahala. Dakwah ini supaya iman saya tambah meningkat. Dakwah ini supaya datang pertolongan Allah kepada saya. Adapun orang yang didakwai itu urusan dia. Dia mau, dia tidak mau, urusan dia. Ini lain lagi. Maka subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan iman ini, kita selalu mudzakarah iman dan kita selalu mendakwahkan iman kepada semua manusia di seluruh dunia. Orang yang mau kita dakwai, orang yang tidak mau pun kita dakwai. Nggak usah cari pen. Kira-kira sing gelem sapa ya, gak usah. Gelem gak gelem urusan dhek, sing penting mangkat aku. Ini ketoke wong iki moh wis ora usah diparani. Iki ketoke ya moh wis gak usah diparani. Akhirnya setan teko tiba, moh kabeh wong kampung iki wis turu ae gak tau dakwah. Tapi kalau kita ini pikir dakwah untuk diri saya sendiri, untuk mengislahkan hati saya, menguatkan iman saya, dengan dakwah itu doa-doa saya akan makbul. Dengan dakwah itu pertolongan Allah akan datang. Orang mau, orang tidak mau, urusan dia. Saya akan terus bergerak. Nah, ini yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Tapi sudah menjadi sunnatullah, malaikat. Kalau kita dakwah, akan ada orang yang mau, itu akan ada. Itu sudah sunnatullah. Nggak ada ceritanya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini dakwah terus sama sekali nggak ada yang ikut itu. Nggak ada ceritanya. Kalau dakwah terus nanti akan ada yang ikut. Kecuali umat-umat yang dahulu mungkin. Tapi kalau umat Muhammad alaihissalam, ini memang umat yang disayangi oleh Allah. Setiap ada usaha dakwah, akhirnya ada yang mau. Ini barokahnya dakwah sudah Allah tampakkan di seluruh dunia. Setiap kerja dakwah dikerjakan, maka hidayah datang di mana-mana. Di negeri kita, di Eropa, di Amerika, di mana saja. Maka kita pegang kerja dakwah ini, insyaallah mereka. Dan ini untuk kemaslahatan saya sendiri.
Kalau dakwah itu pikirannya untuk orang lain, maka ya kadang-kadang dakwah, kadang-kadang tidak. Seperti orang selamatan. Kalau orang selamatan tuh ya mungkin setahun sekali, karena pikirannya kan untuk menggembirakan tetangga-tetangga. Tapi kalau suruh tiap hari selamatan, siapa yang kuat? Tapi kalau makan untuk diri kita sendiri, tiap hari makan. Begitu juga dakwah. Kalau dakwah kita pahami untuk diri saya sendiri, untuk peningkatan rohani saya sendiri, maka kita tiap hari dakwah. Tapi kalau kita pikir dakwah takaza markas, ini nanti ya bergerak semangat sebentar, kemudian cuti. Tapi kalau makan, karena ini keperluan kita sendiri, tidak pernah cuti. Bendino semangat terus. Walaupun kita sakit, mulutnya itu sudah pahit, tapi dipaksa-paksa makan juga. Ini keperluan saya sendiri. Nah, dakwah itu begitu, keperluan saya sendiri, supaya Allah ridho kepada aku, dan supaya saya dapat doanya Rasulullah SAW. Setiap orang yang menyampaikan agama akan dapat doanya Rasulullah SAW. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Kamu ini apa sudah baik toh? Kesana kemari dakwah apa sudah baik? Bukan. Saya ini belum baik, tapi saya ini ingin dapat doanya Rasulullah SAW, sehingga nanti saya bisa jadi baik. Jadi dakwah itu supaya dapat doanya Rasulullah. Di antaranya niat kita begitu, bukan karena kita sudah baik, bukan. Dan dakwah ini semuanya kan dalam rangka untuk menyayangi umat. Orang yang sayang kepada umat akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Dan dakwah ini tandanya ada iman di dalam hati, itu dakwah. Kalau kita ini sudah tahu, malaikat, bahwa orang yang meninggalkan agama ini akan masuk neraka, yang amalkan agama akan masuk surga. Kalau kita melihat orang tidak amal agama, bagaimana kita bisa diam? Kita nggak akan bisa diam. Kalau kita ini melihat ada mobil dengan kecepatan tinggi, sopirnya nggak tahu kalau di depan itu ada jurang, maka pasti kita akan berteriak-teriak, apa, bahaya Pak, depan itu jurang Pak. Ya, teman-teman. Jadi kalau orang itu ada iman kepada akhirat, pasti dia akan senantiasa bicara akhirat. Tidak bisa dia lepas ke diri. Maka iman dengan dakwah itu nggak bisa lepas. Kita melihat orang-orang tidak mengingati Allah, tidak taat kepada Allah, kita tidak akan bisa diam, karena Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita. Kalau kita ini semulaikan Allah Ta'ala melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kemudian kita diam saja, terus bagaimana sikap kita kepada Allah? Apakah Allah tidak akan marah sama kita? Maka dakwah dengan iman ini nggak bisa dipisahkan. Maka inilah semulaikan cara untuk meluruskan iman yang pertama, ya dengan suasana dakwah, mudzakarah iman, doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hakikat iman. Ya Allah, berikan kepada aku hakikat iman. Ya Allah, berikan kepada aku hakikat iman. Masalah-masalah yang kita hadapi tampak rumit tidak karu-karuan, hakikatnya itu dari masalah iman. Banyak orang datang
Pak, saya ini begini. Masalah ini. Saya hampir stres, Pak. Memang sudah stres betul sekarang ini saya. Bagaimana jalan keluarnya? Ini sebetulnya bukan masalah itu. Yang membuat kamu stres itu bukan masalah itu. Sebetulnya yang bikin stres, bikin bingung, karena iman ini lemah. Maka Sayyidina Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini kehabisan uang, cucunya Nabi, sudah nggak punya apa-apa lagi sama sekali. Sehingga beliau ini mengambil pena sama kertas untuk nulis surat kepada satu temannya untuk minta bantuan. Belum sempat menulis, beliau tertidur, mimpi jumpa kakeknya yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka baginda Nabi mengatakan kepada Hasan, sebelum angkat kepala, saya nggak terus angkat kepala dulu. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Hasan, kamu berharap kepada makhluk yang seperti kamu juga. Ini loh saya kasih doa, katanya Nabi pada Hasan. Doanya apa? Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' rajai amman siwak. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' rajai amman siwak. Masih panjang doanya, tapi kurang lebihnya itu. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku harapan hanya kepada Engkau, dan putuskanlah dari hatiku ini harapan-harapan kepada selain Engkau. Sudah, kamu doain. Ya Allah, berikanlah pada aku keyakinan seperti keyakinan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang dulu, keyakinan yang istimewa. Sudah, kamu doain saja. Akhirnya oleh Sayyidina Hasan diamalkan doa ini. Ya Allah, masukkan dalam hatiku, tanamkan dalam hatiku harapan hanya kepada Engkau. Putuskanlah harapan dari hatiku kepada selain Engkau. Berikanlah aku keyakinan yang istimewa. Keyakinan yang istimewa. Maka ketika beliau bangun tidur, beliau mulai doa. Doa itu beberapa saat doa, beberapa hari. Tiba-tiba itu nggak usah kirim surat kemana-mana. Tiba-tiba ini kiriman uang itu datang dari seluruh dunia pada Sayyidina Hasan. Sampai bingung meletakkannya di mana. Gitu. Akhirnya setelah itu dia tidur lagi, mimpi lagi jumpa kakeknya Rasulullah SAW. Gimana Hasan? Alhamdulillah, sudah banyak kiriman dari mana-mana ini. Begitulah Hasan, kata Nabi. Kalau orang itu berharap hanya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Jadi selagi dalam hati itu masih ada harapan pada ini, ya ini musibahnya ya di sini ini. Tapi kalau harapan itu sudah bersih hanya kepada Allah saja, nanti masalah itu tiba-tiba selesai mudah saja. Nah ini yang kita mau belajar, praktek. Kalau ada masalah apa-apa, jangan berharap pada fulan. Berharap banyak kepada Allah. La ilaha illallah.